Yojun pulang bersama Junwan. Yojun curhat mengenai dirinya yang selalu dibanding-bandingkan dengan Junwan. Junwan selalu melakukan sesuatu dengan sempurna, sementara dirinya tidak. Junwan lalu berkata agar Yojun jangan datang lagi ke rumah, karena tidak ada yang merindukan ataupun menginginkannya. Yojun merasa kesal dan ia minta diturunkan dari mobil itu. Yojun lalu mengajak teman-temannya minum. Saat ia mabuk dan menundukkan kepala di meja, teman-temannya berbicara tentang Yojun yang sangat beruntung. Tampan, populer, dan kaya. Mereka mengatakan hidup Yojun pasti sangat indah dan mudah. Sobin menerima telepon dari Suhyun agar menyusul Yojun yang berniat bunuh diri. Sobin melihat Yojun berdiri di tepi sungai. Ia jatuh di pelukan Sobin. Kemudian sambil menangis, ia bertanya apakah Sobin bisa menyukainya. Sobin mengatakan bahwa ia menyukai orang lain. Yojun pun pingsan. Kemudian Suhyun datang, dan menggendong Yojun. Mereka mengantar Yojun sampai ke rumahnya. Saat perjalanan pulang, Suhyun meminta Sobin untuk tidak memberitahu Yojun bahwa ia datang. Ia tak mau Yojun menempel padanya karena alasan berterima kasih. Esok harinya, ia menelepon Sobin, bertanya apakah semalam ia membuat kesalahan. Sobin mengatakan tidak ada kesalahan apa-apa. Yojun lalu mengecek riwayat panggilannya. Ia melihat panggilan keluar terakhir adalah kepada Suhyun. Ia lalu berpikir bahwa ia membuat kesalahan. Sobin bertemu Chanki dan mereka berbincang-bincang. Yojun melihat mereka dari jauh. Dari jauh, Junwan melihat Yojun yang sedang menatap ke arah Sobin. Kemudian salah seorang profesor mendekatinya dan bertanya bahwa adik Junwan adalah mahasiswa di jurusan mereka, dan ia akan baik pada adik Junwan. Junwan mengatakan itu tidak perlu, lalu ia pergi. Profesor memarahi Sobin dan mengatakan Sobin mendapatkan posisi asisten menggantikan Yojin karena Sobin licik. Yojun mendatangi Sobin yang sedang makan. Ia bertanya siapa yang mengantarnya pulang semalam. Sobin tidak menjawab. Namun akhirnya ia tahu bahwa Suhyun yang mengantarnya. Yojun lalu berkata, semalam Sobin mengatakan ia menyukai seseorang, dan bertanya siapa orang yang disukai Sobin itu. Sobin juga tidak menjawab. Yojun kemudian mengajak Sobin melihat sunset. Yojun bertanya lagi siapa pria yang disukai Sobin. Ia mengatakan akan membantu Sobin. Akhirnya Sobin bercerita bahwa pria yang ia sukai adalah teman baiknya yang sudah berteman sejak kecil. Pria itu tampan, tapi merupakan playboy yang selalu berganti pacar. Sobin datang ke rumah Chanki, namun Chanki tidak di rumah. Ia lalu mencuci pakaian kotor Chanki. Saat menjemur pakaian, Yojun melihat Sobin. Kebetulan Yojun dan Chanki tinggal berseberangan. Ia pun akhirnya tahu bahwa pria yang disukai Sobin adalah Chanki. Suhyun pergi ke Gosiwon mencari kos-kosan untuk adiknya. Namun ia tak menemukan tempat yang sesuai dengan kemampuannya membayar. Sobin dan Yojun pergi bersama. Saat itu, Yojun mengatakan agar Sobin menyukai Yojun saja, karena Sobin terlalu baik untuk pria yang disukainya itu. Sobin hanya tertawa, menganggap ucapan Yojun hanya candaan semata. Yojun dan Chanki berbincang-bincang. Yojun tahu bahwa setiap hari Chanki berpacaran dengan wanita yang berbeda-beda. Dan besok pacarnya yang lain akan datang. Yojun lalu mengirim pesan pada Sobin agar mengungkapkan perasaannya pada temannya besok. Yongran pergi mencari Suhyun dengan marah karena Suhyun berusaha mencari kerja lagi padahal ia sudah memiliki kerja sambilan. Namun saat tiba di tempat kerja Suhyun, ia melihat Suhyun duduk di bangku kasir sedang tertidur sambil mengerjakan tugas. Ia merasa kasihan dan mengurungkan niat untuk marah, dan hanya bertanya tentang kabar Suhyun saja. Yongran lalu pergi dan menelepon temannya. Ia mengatakan agar temannya memuji Suhyun di depan bosnya. Yojun menemui Suhyun dan mengucapkan terima kasih karena sudah menggendongnya pulang kemarin. Ia ingin mentraktir Suhyun. Namun Suhyun menolak dan meminta Yojun tidak mendekatinya lagi. Sobin mendatangi rumah Chanki. Namun Chanki belum pulang. Ia pun menyiapkan bir dan ayam. Saat bel berbunyi,
Ia terkejut melihat orang yang datang bukanlah Chan Qi, melainkan seorang wanita. Ia pun pergi. Saat menuruni tangga, ia berpapasan dengan Chan Qi. Chan Qi lalu bertanya apakah Sobin datang menemuinya. Sobin menjawab bahwa ia datang menemui Yo Jun. Ia salah masuk ke rumah Chan Qi karena kebiasaan. Sobin pun pergi. Ia bersandar di tembok dan teringat saat masih kecil, ia pernah bercerita pada Chan Qi tentang orang tuanya yang bercerai, dan ia disuruh pilih ikut ayah atau ibunya. Saat itu Chan Qi menghiburnya dan memberinya gelang. Yo Jun melihatnya dari jauh. Sobin mendatangi Yo Jun dan ia menangis. Yo Jun mengusap air matanya. Ia lalu berkata, ia bersedia menjadi pacar Sobin dan membuat Chan Qi cemburu, karena ia tak tahan melihat Sobin seperti orang bodoh. Yo Jun lalu memutuskan gelang pemberian Chan Qi. Chan Qi mencoba mengintip ke arah rumah Yo Jun. Kemudian Yo Jun dan Sobin keluar. Yo Bin mendekatkan pundak Sobin padanya dan berkata bahwa Sobin adalah pacarnya. Chan Qi hanya diam.